Alhamdulillahi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli walau karihal kafirun walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallu alaihi. Yang saya hormati Bapak Subri Hakim selaku Kepala Desa Hujan Mas Ulu beserta para perangkat desa. Yang saya hormati Bapak Harmisin selaku Ketua BPD yang mana ada beserta anggotanya, para alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, ketua DKM Dewan Kesejahteraan Masjid atau Takmir Masjid, pengurus masjid, Bapak siapa kemarin lupa aku namanya. Iya. Yang saya hormati beserta pengurus lainnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Puja dan puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmatnya kepada kita semua berupa kesehatan, keafiatan dan kesempatan, sehingga pada siang hari ini Allah memberikan kesempatan tidur Ini jam 1 lemak nih yang tidur di rumah. Bapak-bapak mah itu pula ya. Biasanya udah sholat Jumat balik sampai ke rumah ngopi, makan, tidur. Ini jam riskan. Tapi alhamdulillah di saat yang sangat riskan, di saat kita sedang nak tidur terlelap, tapi bapak ibu masih pacak menyempat untuk hadir. Hari ini hari apa? Peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sungguh sangat besar sekali pahalanya, karena siang hari ini kita pacak berkumpul untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lupa tadi ibu-ibunya belum kusapa. Apa kabar ibu-ibu? Alhamdulillah. Sekali lagi, apa kabar ibu-ibu? Masya Allah, luar biasa. Ibu-ibunya apal. Kalau untuk yel-yel apa kabar, kalau bapak-bapaknya agak belajar lagi sama ibunya. Para alim ulama, sebenarnya aku ini bukan ustad, bukan kiai, bukan pula nak gurui, ya, bukan pula nak ngajari, tapi berhubung ada kanca waktu pelatihan di Muarainim Kemahi ngubungi aku, maka sepatutnya aku nak datang hadir nemui saudara-saudaraku yang ada di Hujan Mas Ulu. Ada lagi yang lapan sama aku ibu-ibu. Di mana rumah aku? Lebih akrab dipantau Pak D. Kalangan Margolo, nyala. Jadi biasanya aku tuh dipantau Pak D Sutik. Nah itu saja. Nggak usah ustadz, nggak usah segala macam. Biasanya kalau sebenarnya mengingat kepada kita bahwa pada 1450 tahun yang lalu, sekitar itu, kita telah
kehadiran seorang manusia biasa. Nabi Muhammad itu manusia biasa sama dengan kita, ya. Tapi Nabi Muhammad itu adalah basarun lakal basari, manusia biasa tetapi tidak cak manusia biasa. Ngapa? Karena beliau dikatakan manusia biasa, beliau bergawe sama cak kita, beliau beraktivitas sama cak kita, beliau berkeluarga, berumah tangga sama cak kita, beliau ada istri, ada anak sama cak kita, beliau makan sama cak kita, beliau berdakwah lebih dari kita, karena beliau di samping manusia sekaligus menjadi utusan Allah Subhanahu wa taala sebagai rasul yang terakhir. Beliau makan, minum, bahkan beliau meludah sama cak kita. Tapi Bu, ludah baginda Rasul itu berbeda dengan kita, walaupun sama jenisnya, tapi manfaat dan kegunaannya berbeda dengan ludah kita. Kalau ludah kita cak mana? Jadi ada cerita ibu-ibu sebelum kau lanjutkan. Kalau ludah Rasulullah ngapa berbeda manfaat dan gunanya dengan kita? Pada waktu itu rumah Nabi, Pak, rumah Rasul itu disergap, dikepung oleh Satpol PP. Satpol PP. Satpol PP-nya jemo Quraisy. Artinya rumah Nabi digeruduk, apa namanya? Pokoknya disitulah dikepung rumah itu. Apa tujuannya? Nak membunuh Nabi. Sehingga seorang Nabi tidak mungkin beliau akan mati di tangan kafir Quraisy, dilindungi oleh Allah. Sehingga akhirnya yang ada di rumah itu cuma ada 3. Siapa? Rasulullah, Abu Bakar As-Siddiq. Terus Nabi mantau Sayyidina Ali. Ali, ya Rasul, kesini. Tahan, kesini katanya. Marah. Ada apa Rasul? Kabar pacak dia. Di luar sana lah banyak jemuna masuk ke rumah ini nak bunuh aku. Galak dia, kabar ganti ke aku tidur di kamar aku. Kamu tidur di kamar aku karena yang nak dibunuh aku. Uji Rasulullah. Tanpa ragu Ali. Kemudian keluarlah Rasulullah bersama sahabat Abu Bakar dari rumah. Yang mengherankan, ibarat rumah ada 2 ada pintu. Rasulullah keluar dari situ, sementara di situ banyak jemaah yang nunggu nak bunuh Nabi. Kata yang baca, itulah keistimewaannya. Allah melindungi kekasihnya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Sehingga setelah agak jauh dari rumah, tekinaklah ada yang enak, oh itu Muhammad nih, itu Muhammad, ayo kita kejar. Dikejarlah Nabi Muhammad tadi dikejar oleh kaum kafir Quraisy. Singkat cerita, dalam pengejarannya, kira-kira kalau dari sini sampai ke Merenim lah, sampai ke Merenim itu belahi. Lemak kalau di sini ada tempat-tempat yang ini ya, bisa pacak sembunyi, misalnya di semak-semak segala macam. Di padang pasir di tanah Arab itu Bapak Ibu, apa isinya di sana? Hanya gunung bebatuan. Seluas mata memandang itu, di situ hanya ada gurun dan bebatuan. Nah, akhirnya sampailah di gua apa? Gua Sur. Sampailah di Gua Sur, baginda Nabi berhenti. Wahai Abu Bakar, kita sembunyi di sini. Kalau aman juga, ada gua di situ. Gua itu ada lubangnya, pacak sembunyi di situ. Nah, sebelum masuk, Abu Bakar
ngata sama Nabi agak dulu, Muhammad, aku masuk kudai, bersih ke kudai, siapa tahu ada kotoran segala macam. Masuklah siapa tadi? Abu Bakar tadi. Nabi Muhammad masih berada di luar. Masuk di situ bergulut, langsung dibersihkan, bersih-bersihkan. Singkat cerita, tangannya disengat apa? Lipan, kala jengking. Apa bahasa kita? Lipan, pokoknya disengat kali jengking lah ya. Akhirnya namanya ya, kita saja kalau disengat mana ya? Rasa-rasa nangis itu kan. Nah, jadi abuh tangan tadi. Nah, udah bersih, masuklah Nabi tadi di situ. Nanginanya Abu Bakar tadi, dahinya lah abang, nahan kena nangis maluan, nahan kesakit ya. Sehingga Nabi akhirnya ngomong sama Abu Bakar, "Ngapa kabar? Cak sedih nian." "Bukan sedih," kataku. "La tahaf wa la tahzan." Janganlah takut, janganlah bersedih. "Innallaha ma'ana," uji Nabi. Sesungguhnya Allah bersama kami, bersama kita, kata Nabi. "Bukan itu ya Rasul." "Ngapa? Aku tadi disengat kala jengking." Nah, ngapa ndak ngatur dari tadi? Diam saja. Mbak sini. Nah, itulah ceritanya ludah Nabi dengan ludah kita. Cuma diludahi saja sama Nabi. Langsung sembuh. Bapak Ibu sekalian, kira-kira Pak, kalau ludah kita macam mana kira-kira? Berapa kali meludah mungkin itu sembuh. Itulah keistimewaannya. Nabi adalah manusia biasa, tetapi bukan cak manusia biasa. Basarun lakal basari. Nah, itu Ibu sekalian ya. Sedikit cerita. Kemudian selanjutnya dalam memperingati Maulid Nabi ini sebenarnya hanya ada tiga hal. Yang pertama sebelum, yang kedua semasa, dan yang ketiga sesudah. Artinya sebelum, kita ketahui bersama bahwa sebelum baginda Nabi Muhammad SAW lahir ke muka bumi ini, kita terkenal dengan zaman apa Bu? Zaman jahiliyah. Jahiliyah itu apa? Kebodohan. Zaman kebodohan, katik hukum. Katik betina yang pakai kerudung duduk mengikuti majelis taklim, ini katik ya. Suasana selalu mencekam. Kapan lanang tadi, siapa yang gagah, siapa yang kuat, siapa yang berduit, nak sekendak dia bukan lagi menahi. Itu zaman jahiliyah, zaman kebodohan. Siapa yang kuat, itulah yang berkuasa di situ. Nah, akhirnya karena setelah Nabi Isa dengan Nabi Muhammad itu sekian ratus tahun. Jadi hidayah itu sudah mulai hilang, sehingga akhirnya terkenalah sebagai zaman jahiliyah. Itu Ibu ya. Kemudian pada saat Nabi khataman Nabi wal mursalin, yaitu menjadi penutup para nabi, yaitu dengan kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sebelum kita maulid, ayo kita sholawat kuda ya. Sholawat itu ya, siapa saja yang membaca sholawat Nabi, maka Nabi hadir di tempat itu. Insya Allah dengan kita membaca sholawat Nabi, Nabi hadir nginai kita ya, yang ada di tempat ini. Karena kata yang bertolongan pada kita selain Nabi Muhammad SAW yang memberikan syafaat kepada kita semuanya. Allahumma shalli ala Muhammad
Lemahnya salawat apa? Salawat Badar atau salawat Jibril? Badar. Yang cak mana salawat Badar? Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, supaya kita relax, ayo kita bertegak semuanya. Kita berdiri Pak Kades, kita berdiri sama-sama supaya kita tidak ngantuk sambil baca salawat. Allahumma shalli ala Muhammad. Ayo. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marhaban ya nurul aini, marhaban jadal Husaini, marhaban ahlan wa sahlan, marhaban ya rudai. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad ya Rabbi sholli wa sallim. Ya, terima kasih. Duduk kembali supaya gehitnya lenggit ya. Tadi kan lagi hit ya. Kita bertegak. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallu alaihi. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut kepada Maulid Nabi. Apa itu Maulid Nabi? Maulid adalah kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika sebelum baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan, tiba-tiba tanah haram menjadi hijau. Tanah Arab menjadi hijau, padahal di situ gersang. Tadi aku sampai ke isinya pasir, gurun dan bebatuan. Ketika baginda Nabi nak lahir, tanah yang gersang tadi menjadi hijau. Kenapa? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak aku utus engkau wahai Muhammad kecuali menjadi rahmat bagi seluruh alam. Bukan cuma manusia, Bapak Ibu. Bukan cuma manusia yang mendapatkan rahmat kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanah Arab yang tadinya gersang menjadi hijau. Dengan adanya menjadi hijau, tumbuh-tumbuhan otomatis akan memberikan manfaat kehidupan bagi makhluk-makhluk yang lainnya. Kemudian Siti Aminah, ibunya Nabi siapa namanya? Ibunya Nabi, umat Nabi Muhammad. Siti, ada yang namanya Siti Aminah di sini? Kata, Siti Aminah tiba-tiba bermimpi bertemu dengan Nabi Ibrahim. Siapa Nabi Ibrahim itu? Nabi Ibrahim adalah jemaah yang membangun Ka'bah. Tadilah ada brosur yang lewat, karena terbatas ibu-ibu tidak boleh kalau ya bapak-bapaknya. Yang membangun Ka'bah siapa? Nabi Ibrahim. Siti Aminah tadi bermimpi bertemu dengan
Nabi Ibrahim. Yang pertama tanah menjadi subur, yang kedua Siti Aminah bertemu dengan Nabi Ibrahim dalam mimpi. Kemudian rumah Abdullah. Siapa Abdullah itu? Siapa Abdullah? Abdullah ayah Nabi. Abdullah adalah ayah Nabi. Tetapi Abdullah meninggal ketika Nabi dalam kandungan berapa? 2 bulan dikandungnya. Gimana? Ketika Aminah mengandung Nabi Muhammad 2 bulan, Abdullah meninggal. Kemudian rumah Abdullah tadi memancarkan cahaya. Memancarkan cahaya yang cahaya tersebut tembus ke negeri Yaman. Rumah Abdullah kan parah dengan Baitullah, memancarkan cahaya. Kemudian yang keempat, kakeknya siapa namanya? Kakek Nabi siapa namanya? Abdul Muthalib. Abdul Muthalib ketika akan ke Ka'bah, akan ibadah ke Ka'bah, ibadahnya bukan zaman sekarang, ibadah zaman jahiliyah. Tapi Ka'bah itu setelah dibangun oleh setelah dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, kemudian dirawat dan bergeser waktu, penyembahan berhala di situ terjadilah, termasuk kakeknya Abdul Muthalib tadi ketika akan berangkat ke Ka'bah, ternyata di situ terjadilah peristiwa yang sangat mentakjubkan. Berhala tadi berjatuhan, kate angin, kate ini gempa, berhala sesembahan jemaah tadi tumbang galo, rubuh galo, hancur galo. Kebila terjadinya ketika malam akan lahirnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang selanjutnya adalah terjadi penyerbuan pasukan Abraha yang mengendarai gajah akan menghancurkan Ka'bah. Sementara berhala tadi sudah hancur duluan, ada pasukan yang dipimpin oleh Abraha dari negeri Yaman mengendarai gajah akan menghancurkan Ka'bah. Sehingga akhirnya diselamatkanlah oleh Allah Ka'bah tadi. Allah mengirim pasukan tentaranya melalui burung ababil. Itu melalui burung ababil, akhirnya tentara bergajah tadi hancur semuanya. Baca di jingok di surat Al-Fil, alam taro kaifa ala rabbuka bi ashabil fil. Silakan ya. Nah, itulah terjadi peristiwa yang sangat mentakjubkan ketika baginda Nabi Muhammad SAW akan lahir ke muka bumi ini. Sehingga akhirnya lahirlah baginda Rasulullah SAW. Dan menjadi kebiasaan bagi kaum Quraisy di tanah Arab, budak bayi yang lahir itu harus disusui oleh jemaah lain. Akhirnya disusukanlah dengan Halimatus Sa'diyah. Singkat cerita, akhirnya Nabi menjadi besar. Kemudian pada umur 6 tahun ibunya tercinta meninggal. Kemudian diasuh oleh pamannya dan seterusnya, sehingga akhirnya masuklah masa remaja.
Itulah tadi yang katakan di depan, Nabi itu manusia biasa, mereka juga berusaha bekerja, akhirnya ikut berjualan dari hujan mas, kalangan Penanggiran, kalangan Gunung Megang. Nah itulah kira-kira. Tapi bukan lagu menahi, ada taksi, ada mobil. Kalau dulu berjalan melewati padang pasir. Mulai dari situlah Nabi berusaha sama dengan kita, berusaha mencakau duit. Dan pada usia 25 tahun Nabi nikah dengan saudagar kaya, janda kaya yang ada di Hujan Mas ini. Siapa? Berjualan. Pokoknya akhirnya setelah nikah dikaruniai putra dan putri dan seterusnya, dan akhirnya ketika berusia 40 tahun resmi Nabi diangkat menjadi Nabi dan Rasul, menerima wahyu pertama. Disitulah yang bisa membedakan antara kehidupan yang benar dan kehidupan yang tidak benar, perbuatan yang baik dan perbuatan yang tidak baik. Dan alhamdulillah dengan risalah-risalah tadi pacak kita nikmati saat sekarang ini. Mak mana kita dalam beribadah, di dalam memimpin keluarga, di dalam membina rumah tangga, di dalam mencari nafkah, alhamdulillah semuanya sudah bisa kita lalui, bisa kita jalankan sesuai dengan tuntunan baginda Nabi Muhammad SAW. Dan seterusnya dengan perjalanan baginda Nabi Muhammad SAW menjadi Nabi dan Rasul, dan akhir usia beliau kurang lebih umur 63 tahun beliau dipanggil menghadap Allah Subhanahu wa taala. Datanglah malaikat Jibril, "Wahai Muhammad, aku diutus Allah untuk mencabut nyawamu. Bagaimana pendapatmu?" Nanya kudai. Kira-kira kita ditanyai tak besok andai kata kita dicabut nyawanya? Kira-kira. Atau ada di zaman kita ni sebelum dicabut nyawanya didatangi malaikat Jibril, ditanya kudai, galak tak nak dicabut? Belum ada. Ya. Tapi baginda Nabi sebelum dicabut nyawanya lah ditanya kudai sama malaikat Jibril, "Siap? Kalau memang kehendak Allah untuk mencabut nyawaku, silahkan cabut. Tapi satu hal, tolong tanya ke sama Allah, cak mana nasib umatku?" Bayangkan Bapak Ibu sekalian, seorang pemimpin manusia sedunia ketika akan dicabut nyawanya, mereka masih memikirkan umati, cak mana umatku, cak mana umatku. Alhasil akhirnya berkomunikasi malaikat Jibril dengan Allah, dan ada kabar yang sangat elok bagi kita semuanya bahwa umat Nabi Muhammad adalah menjadi umat prioritas, ya, sampai di akhir zaman nanti. Dan ketika kita terjadi hari kiamat di mana semua makhluk hidup mati, semua makhluk hidup mati, manusia mati, hewan mati, tumbuh-tumbuhan semuanya manusia, semuanya mati, termasuk malaikat mati. Sehingga yang terjadi, yang tinggal apa? Yang tinggal yang hidup, yang ada tinggal Allah Subhanahu wa taala. Karena makhluknya semua lah dimatikan dengan adanya terjadinya kiamat tadi. Kalau kiamat pacak kita bayangkan dewek, pacak dibuka di Google, cak mana terjadinya kiamat. Nah, itulah. Kemudian setelah terjadinya kiamat, maka terjadi lagi hari kebangkitan. Hari kebangkitan itu yaitu semua manusia dihidupkan kembali. 40 menit lagi. Ya. 45 menit jam 2. Asar jam 3, 20 menit ya. 15 menit lagi.
terjadilah kiamat, kemudian terjadilah hari pembangkitan, hari kebangkitan, dihidupkan kembali manusia, seluruh manusia. Namun sebelum manusia yang lain dihidupkan, terutama adalah Jibril diperintah oleh Allah untuk mencari hambanya yang mulia, yaitu Nabi Muhammad. Dicakauilah, Allah memerintahkan Jibril untuk menyakaui Nabi Muhammad tadi. Dicakaui, bingung Jibril, kemana aku nak nyakaui ini, sementara lah rata gala permukaan bumi ini lah rata gala, katik gunung, katik lautan segala macam lah rata gala. Nah akhirnya dengan izin Allah bertemulah dengan Nabi Muhammad. Wahai Muhammad, aku diperintahkan Allah untuk memanggilmu. Ini hari apa katanya? Kenapa aku sekarang ada di sini? Apa yang terjadi wahai Jibril? Ini adalah hari kebangkitan setelah terjadinya hari kiamat. Langsung siapa yang ditanya? Bukan bininya, bukan anaknya, bukan keluarganya, tetapi siapa yang ditanya? Ummati, ummati. Di mana umatku? Di mana umatku? Nah, jadi itulah sangat mulia kebesaran Nabi Muhammad. Setelah kebangkitan pun beliau masih menanyakan umatnya. Oleh karenanya kita bersyukur Bapak Ibu sekalian menjadi umat Nabi Muhammad di akhir zaman ini, yang harus kita jadikan renungan dalam hidup kita, yang kurang lebih paling tinggal beberapa tahun lagi sisa hidup kita ini. Ya dah? Mudah-mudahan pacak lebih panjang lagi. Tetapi yang namanya umur, kita kata yang pacak mengetahui. Apa yang harus kita lakukan adalah mengikuti syariat yang sudah ditentukan oleh agama Islam. Ya, kalau uji Islam jangan. Kalau uji Islam laju. Kalaupun ada perbedaan pendapat, jangan sampai dijadikan bermasalahan yang besar. Karena bayangkan 1447 Hijriah yang lalu, ya, 1447 tahun yang lalu, ajaran Islam ini dibawa oleh Nabi. Nggak menahi, kira-kira ada enggak pergeseran-pergeseran akidah, pergeseran-pergeseran pendapat? Pasti ada. Pasti ada. Sementara aku ceramah ini saja, aku ngomong ini saja, kalau sampai ke rumah ditanya apa, mungkin ada perbedaan juga jawabannya kan? Nah itu wajar saja kalau ada perbedaan pendapat. Salaf dan perbedaan itu menjadi rahmat bagi kita semua. Yang penting kita termasuk tetap bertuhan satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku setuju Pak di pelatihan kemarin ada yang ngomong semua agama sama. Udah pacak semua agama sama. Ya, enggak pacak semua agama. Kalau semua agama sama ya pacak tumburan. Sementara inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Kemudian lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Jangan disampaikan semua agama sama. Bagus, bukan bagus menurut penganutnya masing-masing. Kalau uji kita Islam, ya inilah yang bagus. Jangan ngatakan yang agama lain bagus. Itu bagus menurut mereka, belum tentu bagus menurut kita. Tapi seandainya kita masih satu agama, mayoritas di ujian mas ini beragama Islam, maka itulah adinul Islam yu'la wala ya'lu alaih. Sangatlah tinggi, tidak ada yang lebih mulia di selain agama Islam. Itu saja Pak Kades yang pacakku sampaikan, sedikit perkenalan. Insya Allah bulan 1 aku berangkat bimbing jamaah umroh Zapatur. Ibu-ibu, bapak-bapak yang ada berencana boleh menghubungi aku, ada nomornya di situ. Cukup DP 2 juta, kemudian pembayaran 1 bulan sebelum berangkat. 1 bulan sebelum berangkat. Untuk paketnya 12 hari Pak, itu brosur di situ. 12 hari aku dengan harga
yang sudah ditentukan di kantor 34.300 karena aku ngambil umroh reguler. Jadi umroh reguler itu umroh yang istimewa. Andai kata yang hemat di situ cuma 29.300 yang hemat, sama-sama harinya 12 hari. Kemudian ada yang 20 dan yang reguler tadi 31 sekian. Itu saja. Selebihnya pacak kita cukupi ya. Sampai di sini dulu, sampai bertemu pada kesempatan yang akan datang. Andai kata Allah memperkenalkan kita untuk bertemu kembali. Dan terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangannya. Usikum wa nafsi bitaqwallah, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang